Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas barang lama yang dulu sebenarnya pernah saya bahas beberapa kali di video saya, yaitu cakes teman-teman ya. Cakes ini dulu saya belinya masih di PancakeSwap-nya. Nah, kita akan lihat dulu. PancakeSwap saat ini berada di urutan 41, ranking 41 di CoinMarketCap ya. Dia adalah token. Kemudian bagi teman-teman yang pengen baca detail, silahkan langsung ke webnya. Webnya PancakeSwap seperti ini, silahkan dibaca detail-detail ya. Saya akan membahas dari sisi teknikal aja teman-teman. Nah, terus kemudian dia sertifikasi saat ini udah Certic dan Slowmiss menggunakan Binance Smart Chains, BSC BEP20 teman-teman. Nah, sekilas kita lihat teman-teman. Di sini teman-teman lihat ini PancakeSwap cake ini sudah sangat luas diperdagangkan teman-teman ya. Nah nih sudah banyak sekali exchange yang memperdagangkannya. Oke, kemudian kita lihat overview sekilas. Pergerakannya seperti ini ya. Ini adalah all chartnya. Jadi dia pernah naik tinggi terus turun terus naik lagi. Saya coba akan memberikan analisa seperti analisa yang biasa saya gunakan untuk melihat pergerakan dari suatu barang, yaitu altcoin cake ini ya teman-teman. Oke, saya akan langsung ke chart saja. Chartnya dari cake seperti ini. Oke, saya akan membahasnya secara simpel teman-teman ya, supaya teman-teman yang terhitung baru, masih baru-baru di cryptocurrency, dan selama ini mungkin menggunakan news saja untuk trading, saya akan memberikan gambaran sesimpel mungkin bagaimana saya membaca pergerakan seperti itu. Nah, ini teman-teman melihat bentuk chart dari cake USDT seperti ini. Ini adalah chart daily teman-teman. Ini adalah chart harian. Yang pertama teman-teman mesti ngelihat seperti apa sih dia trennya. Kita gambar dulu teman-teman, kita gambar dulu garis dasarnya ya. Kita bikin seperti ini. Nah, ini adalah satu base-nya yang garis support lah seperti itu yang banyak dilalui cake. Selama pergerakan harga dia banyak melalui titik tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan yang di atas nih, tapi kok kayaknya lebih baik kita gunakan yang di bawah. Kenapa? Karena namanya support itu kan di bawah, dan support ini juga disentuh beberapa kali teman-teman ya. Support yang dilalui beberapa kali, beberapa titik, itu cukup valid. Baru kita ambil lagi satu garis, kita taruh ke atas, ini adalah high-nya. Jadi yang bawah adalah low-nya, di atas ada high-nya, oke. Di sini kita bisa melihat satu polanya ya, ada dasar, ada support, ada resistan ya. Ya, ini adalah supportnya, kemudian ini adalah resistan sekaligus juga sebagai nilai ATH-nya atau all time high-nya ya, all time high-nya. Oke, kemudian kita ambil satu tren. Nah, kita lihat dulu. Kita kalau ngelihat trennya dari low-nya sampai high-nya di sini ya, teman-teman, ini adalah satu tren naiknya dari cake. Dalam tren naik ini kita bisa kasih Fibo. Nah, di sini terlihat dari satu tren awal naik ini terlihat bahwa cake ini pergerakan naik ya, dia ketemu swing high. Ini adalah swing low. Kemudian ini adalah swing high. Nah, di dalam ketemu swing high itu dia terus turun. Turunnya sudah tembus support 23,6 retracement, support pertama, support kedua tembus, support ketiga tembus, ya. Support keempat tembus. Nah, di sini sebenarnya di 38 ini ada pertahanan, tetapi closingnya tidak meyakinkan dan tidak mampu di atas 38, sehingga dia memilih di 38. Di bawah 38 itu ada target ke 61. 61 sebenarnya di sini ada demand yang cukup tebal, namun nggak mampu menahan penurunan dari pancake ini, sehingga dia mengambil support di bawahnya. Walaupun di sini ada demand juga, terus dia sempat ngetes di support yang sebelumnya awal tren. Walaupun kemudian mantul dan dia memilih untuk bermain di area 78 sampai 61. Nah, biasanya Fibonacci kalau dia udah jebol dari 61, teman-teman, 61 di sini. Ini dia cenderung akan mencari support di bawahnya, terus ini udah ekstrim koreksinya. Nah, koreksi yang ekstrim lebih dari 61 ini
kalau saya pribadi dan menurut buku-buku yang saya baca tentang Fibonacci, maka kita hanya bisa mengandalkan adanya price action. Price actionnya apa ya? Ada di historinya, di sini ada demand sebenarnya. Di sini juga ada demand. Jadi dua titik ini adalah support kuatnya sebenarnya kalau ngelihat ini. Nah, di sini juga dia sampai support bawah ngetes, naik lagi teman-teman. Berulang ngetes lagi. Nah, di sini di area ini dia memang mengambil support kotak yang di bawah atau di 0 sampai atau kisaran di yang bawah nih teman-teman. Yang di bawah itu yang di area konsolidasi yang di bawah ini. Terus baru kemudian dia breakout. Setelah breakout dia baru naik lagi. Seperti ini. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini adalah koreksi awal dari tren naiknya. Padahal di sini saya coba bersihkan lagi. Di sini kan tadi kita awalnya membuat dua garis ya, teman-teman. Seperti ini kan. Saya bikin dulu supaya saya bisa menjelaskan kepada teman-teman. Nah, ini adalah dua garis tadi. Terus tadi kita menganalisa tren naik ini, teman-teman. Kita menganalisa tren naik ini kan tadi. Oke. Dalam tren naik terus dia terkoreksi habis. Ini adalah tren 1. Tren 1 ini ekstrim nggak? Ekstrim karena dia turunnya jebolnya dia lebih dari 50. 50% ini sering saya gunakan untuk istilahnya batas lah seperti itu. Koreksi sampai 50% dan mantul pun masih wajar. Tapi koreksi yang paling bagus adalah hanya sampai 23 dan 38 dan mantul lagi. Tapi kalau koreksi lebih dari 50 itu udah ekstrim. Berarti di dalam tren naik ini terus dia turun. Ini koreksi dari cake ini udah sangat ekstrim. Karena lebih dari 50 dan di 50 belum ada kekuatan naik sampai sekarang. Nah, kita bisa telusuri tren, ini kan tren pertama. Sekarang kita ambil tren kedua, tren turunnya dia. Di sini. Dalam tren turun ini kita bisa ukur juga kekuatannya. Kita geser dulu Fibonya ke sini supaya agak ganggu. Ya, terus atau kita hapus aja deh. Supaya agak ganggu ya. Nah, di dalam tren turun yang kedua ini teman-teman, yang kedua ya, yang kanan, kita ukur juga turun. Nah, di dalam dia tren turun ini, dia sudah naik nggak? Sudah. Jadi ini adalah tren utama dia, tren utama yang kita analisa atau tren kedua. Maka dalam tren turun ini, major tren turun ini, maka dia sudah ketemu ketemu swing low di sini. Ini adalah swing high-nya. Dia naik, retrace. Retracement-nya di sini. Itu adalah resistan pertama. Tapi dia gagal, sehingga dia masuk lagi ke area 0 sampai 23 di sini. Nah, baru di sini dia breakout. Nah, kalau seperti ini kita gambarkan bahwa di area sini dia sideways. Kita gambarkan pakai box aja. Nah, ini box dia sideways dan dia breakout. Nah, dia breakout teman-teman. Dia breakout di sini ya. Setelah breakout dia menembus resistan kedua di 38,2. Baru tembus lagi resistan ketiga 50. Kalau tadi saya sampaikan 50% adalah penting untuk mengukur kesungguhan dia naik atau turun. Kalau yang turun tadi teman-teman, yang turun tadi kan dia sungguh-sungguh bener karena separuh dari trennya atau 50% dari tren naik ini sudah dilewati, sudah dibabat habis. Akhirnya dalam tren naik ini dia turunnya juga habis sampai di sini. Nah, sekarang tren yang tadi, tren yang turun ini adalah resistan pertama ya. Ini adalah resistan kedua. Ini adalah resistan ketiga. Resistan ketiga itu adalah 50% dari tren turun. Tren turun ini 50%-nya kan di sini. Di 50%-nya aja dia masih belum tembus. Artinya apa? Ya artinya agak tidak sungguh-sungguh naiknya. Logikanya apanya? Ya simpelnya seperti itu ya. Naiknya nggak sungguh-sungguh. Tapi bisa jadi dia masih akan melakukan retest. Dan ini retest lagi kan? Retest lagi. Retestingnya dia ya hanya di area-area support resist ini aja teman-teman. Area-area support resist. Ini adalah Fibo pertama. Ini Fibo ketiga, 2, dan masih ada Fibo ketiga. Saya geser dulu, saya hapus dulu Fibonya untuk bisa menunjukkan bahwa kita gunakan Fibo ketiga. Saya beri warna yang berbeda untuk Fibo-Fibonya teman-teman supaya teman-teman bisa ngelihat. Nah, di sini ya. Yang merah ini adalah Fibo naik tadi, terus tren naik, ini tren turun.
Nah, terus kemudian kita nganalisa lagi tren naik. Iya. Nah, di dalam tren naik ini, kita ukur kekuatan tren naiknya ini. Bisa kita ukur. Setelah dia tren naik, dia akan terkoreksi. Berarti kita tarik Fibo-nya seperti ini. Terus kita besarin, ya. Kita geser semua resistan yang tadi kita hapus dulu karena itu adalah resistan dari tren yang berbeda, yaitu tren turun. Sekarang kita gunakan tren ketiga ini. Saya hapus dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya hapus ya. Ini udah saya hapus, saya bersihkan. Nah, saya berikan penjelasan dulu ke teman-teman supaya nggak rancu dari penjelasan saya ya. Nah, jadi tadi saya menganalisa 3 tren. Yang pertama adalah tren naiknya ya. Oke. Setelah tren naik adalah tren 1 tadi. Kemudian dari tren naik itu dia terkoreksi turun kan. Ini adalah tren 2. Dan yang terakhir, yang mau kita ukur terakhirnya adalah tren naiknya dia. Tren naik yang ketiga. Terus dia akan terkoreksi. Tadi kelihatan bahwa di tren naik, dia terkoreksi. Perhatikan tren 1. Dari tren 1 ini dia naik. Terus terkoreksinya turun sampai hampir habis. Ya. Terus kemudian dalam tren turun yang kedua ini aja teman-teman. Yang kedua ini, yang Fibo kedua, ini Fibo pertama tadi udah selesai kita bahas. Sekarang yang Fibo kedua ini dia turun dan dia sudah naik ke atas ketemu resistan-resistannya. Tadi ya, ternyata sampai 50 dia nggak kuat. Dalam tren 2 yang turun ini, dia naik ketemu resistan 50% dia nggak kuat. Akhirnya dia balik turun. Nah, dalam pembalikan turun itu, maka membentuk satu tren ketiga. Tren ketiga itu kenapa saya udah bisa bahas? Karena di sini sudah ada swing low-nya, di sini sudah ada swing high-nya, sehingga saya bisa tarik Fibo-nya seperti itu. Saya bisa tarik Fibonacci-nya seperti ini, ya. Dia akan terkoreksi. Koreksinya adalah dari atas, itu dari 0, retracement 0, 2, 23,6, dan 38. Kita langsung ke ini aja, langsung ke bahasannya ini aja supaya lebih jelas. Saya geser dulu, seperti itu. Nah, kita sampai di tren yang terakhir, yang tren ketiga, yang naik ini yang mau kita bahas teman-teman ya. Jadi dalam tren kenaikan dia, yang ketiga ini, yang ini, dia terkoreksi. Koreksinya mulai dari atas 0, ya, kemudian ke 23 di sini, kemudian ke 38 dan sampai 50. Sampai 50 teman-teman. Nah di 50 ini ternyata dia cukup alot turunnya. Jadi di 50% ini dia cukup alot turunnya. Kenapa? Karena di sini ada satu titik yang agak susah dijebol untuk cake. Nah di sini. Jadi kalau boleh saya simpelkan, walaupun dia saat ini turun, tetapi dia ketahan di 50. 50% adalah tren, 50% adalah koreksi yang wajar dari suatu kenaikan atau penurunan teman-teman. Jadi kalau bisa saya simpulkan, saya hapus dulu semuanya biar teman-teman bisa semakin jelas. Di sini ya teman-teman. Ini tren 1 tadi. Dalam tren 1 terkoreksi ekstrim sampai hampir ke bawah lagi. Ya, setelah tren 1, tadi kita bahas tren 2, yaitu di sini sampai dasar tren 2. Tren 2 dari tren 2 ini dia naik. Dalam tren turun ini dia retrace ke atas. Ya. Ketemu apa? Dia ketemu resistan di sini. Nah, terus resistan ini kalau kita tarik Fibo, ya, ternyata dia pas di 50%-nya, separuh tren turunnya. Jadi, apa istilahnya? Kalau kebiasaan saya dan baca-baca dari buku Fibo, 50% bisa jadi ukuran dia niat atau nggak naik. Atau 50% bisa jadi warning juga ke teman-teman kalau ngelihat kenaikan sudah sampai 50% dan di area dekat 50% itu dia cenderung dia cenderung nggak kuat. Kalau Anda ngebeli
berarti Anda buy, maka di 50% siap-siap untuk take profit. Tetapi ini berkebalikan bagi teman-teman yang mau nge-short. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi adalah untuk posisi teman-teman yang posisi sebagai buyer atau buy. Kalau teman-teman yang mau nge-short, ngelihat satu tren turun seperti ini, terus teman-teman yang mau nge-short, saya rasa dia akan pasang atau akan mencari resistan, karena nge-short kan dari resistan teman-teman. Dimana dalam tren kedua ini adalah resistan pertama. Biasanya teman-teman shorter yang akan nge-short itu nggak akan nge-short dari resistan pertama. Tapi dia melihat resistan kedua pun biasanya dia belum. Dia biasanya patokannya adalah di resistan ketiga. Resistan ketiga itu adalah separuh dari tren. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau nge-short, tentu dia mengambil posisi di separuh tren. Nah, di sini dia ngelihat di 50% itu ketembus atau enggak. Kalau ketembusnya seperti apa? Ketembus dengan volume dan candle yang meyakinkan sehingga dia bablas di sini dan di sini. Biasanya kalau udah lewat dari 50, ini kecenderungannya dia kuat untuk naik lagi. Seperti itu. Makanya shorter, orang-orang yang short ini kebiasaannya biasanya dia mencari di 50% nih separuh tren ini kuat atau enggak. Kalau enggak kuat, dia mungkin masih akan turun. Jadi dia akan nge-short. Nah, di dalam nge-short pun nanti teman-teman shorter itu juga akan ngelihat. Kenapa? Karena di sini kan ini tren 1, tren 2, ini tren 3 jadinya. Nah, di tren 3 ini kan tren naik, teman-teman. Tren naik, ini yang saya sampaikan terakhir tadi. Nah, di dalam tren naik ini, teman-teman yang short ini ada take profitnya juga. Take profitnya di mana? Take profitnya dia juga mencari support resistannya. Nah, dari tren ketiga ini, kalau tadi kan 1, 2, dan ini 3. Setelah teman-teman yang short di sini, nge-short dari puncak ini, maka dia teman-teman biasanya akan menarik Fibo di sini. Nah, ternyata pada saat dia turun, dia nge-short dari sini, ini 50%-nya cukup alot. Nah, karena cukup alot berarti kan 50% pertama nggak bisa ditembus, 50% kedua, ketiga, keempat belum ditembus. Artinya ini cukup kuat. Jadi teman-teman yang nge-short ini kemungkinan di sini udah pada take profit. Karena ngelihat pertahanan di 50% ini cukup kuat. Jadi dia tidak meneruskan untuk turun. Selama ini maksud saya dari beberapa percobaan ini kelihatan tidak begitu kuat untuk menembus penurunan tersebut. Ya memang Fibonacci ini sedikit lebih seperti hafalan teman-teman. Jadi memang harus banyak membaca dan banyak praktek supaya kita bisa ngelihat kebiasaan di Fibonacci itu seperti apa. Saya rasa cukup banyak yang harus dibaca dan sering-sering dipraktekkan. Saya juga masih banyak harus membaca teman-teman. Sekedar sharing yang simpel-simpel aja dulu, karena kalau yang ribet-ribet nanti teman-teman pasti nggak suka. Ya, seperti itu. Jadi 50% itu penting, 50% itu kadang menjadi tempat antri beli kalau dia naik terkoreksi, dan 50% juga bisa menjadi antri jual, tergantung di mana tren berada. Nah, simpelnya sih, kalau cake sekarang gimana? Kalau cake sekarang, dari tren 1, dia naik terkoreksi ekstrim, dari tren 2 itu tren turun. Dia berhasil naik, tetapi hanya sampai 50% saja. Dan tren 3, dia naik, tapi terkoreksi. Sampai 50% saja. Apakah kemungkinan turun? Nah, kalau dilihat, dia sudah 4 kali mencoba menembus support ini dan belum ketembus. Seperti itu, teman-teman. Kalau belum ketembus dan mantul di situ kan kemungkinan memang titik itu adalah titik kuat. Baik, teman-teman. Demikian tadi dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.